Bagaimana memaknai surat Ar-Ra'd? Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia merubahnya sendiri dibandingkan dengan kebaikan terhadap kebaikan terhadap takdir Allah. Oh, begini. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaan mereka masing-masing. Bi anfusihim ya, masing-masing. Oke? Dengan takdir Allah. Bagaimana mensinkronkannya, gitu. Toh apapun yang terjadi telah Allah takdirkan. Demikian ya. Maksudnya, kok untuk terjadi sesuatu seolah-olah harus seolah-olah harus manusia dulu lakukan perubahan baru terjadi perubahan. Bukankah Allah bisa saja mentakdirkan begitu? Maksudnya pertanyaan begitu. Nih, betul takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha berkuasa. Iya, kalau Allah mau bilang terjadi gak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bisa enggak Allah merubah sebuah kaum padahal mereka enggak merubah diri sendiri? Bisa aja enggak? Bisa aja dengan segala kuasanya. Tapi gaya takdir Allah di alam semesta enggak begitu. Ini kaidah lagi, tangkap. Nggih. Innallaha ta'ala nggih idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Allah kalau menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya sesuatu. Allah takdirkan dulu sebab-sebabnya. Gitu. Nah, sebuah kaum berubah, sebab-sebab yang Allah jadikan dulu untuk terjadi perubahannya adalah di mana kaum ini merubah diri sendiri dulu. Tuh, barulah terjadi perubahan dari rahmat ke dalam azab atau dari azab ke dalam rahmat. Dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Dapat gak? Emang demikian gak ya takdir Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Syuf. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Oke? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu. Idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, okay? Allah berikan dia pemahaman yang baik di dalam beragama. Ini sebab. Okay? Allah menghendaki datangnya kebaikan-kebaikan baginya. Jadikan dulu sebabnya. Diberikan dia pemahaman yang baik di dalam beragama. Pemahaman yang baik di dalam beragama juga enggak sekonyong-konyong. Diberikan lagi sebabnya. Apakah nih hamba langsung paham? Enggak. Diberikan dulu kepadanya taufik untuk mau dia menuntut ilmu. Sementara hamba-hamba lain hanya sibuk dengan dunianya. Tuh, dia mau menyempatkan diri, jalan, menyempatkan waktunya, tenaganya untuk duduk mendengarkan penjelasan ayat-ayat, hadis-hadis. Tuh, taufik itu. Barulah dari situ Allah berikan kepadanya pintu-pintu keilmuan. Allah bukakan baginya sehingga dia memahami agamanya dengan baik. Setelah itu diberikanlah kebaikan di dalam kehidupannya. Tapi bisa aja nggak sebenarnya Allah dalam kuasanya langsung aja bagi kebaikan, nggak pakai paham agama, nggak pakai menuntut ilmu. Bisa aja nggak? Bisa aja. Tapi gaya main Allah di alam semesta nggak begitu. Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Itu diantara kaidah-kaidah qadar kauniyah. Kalaupun kekuasaan Allah mah, ya kan? Idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun sih, gitu. Tapi enggak demikian umumnya. Sebagaimana Allah menghendaki hadirnya seorang hamba, maka Allah pertemukan dulu antara ayah dan ibunya. Terjadilah yang terjadi, lahirlah hamba tersebut. Tuh. Tapi bisa aja nggak Allah jadikan nih hamba lahir tanpa ayah? Bisa aja.
Demikian yang terjadi pada Adam alaihissalam. Demikian yang terjadi pada Isa alaihissalam. Bisa aja nggak? Bisa aja, tapi nggak common. Yang common di alam semesta, no, paham nggak? Yang umum di alam semesta terjadi gaya mainnya Allah di alam semesta qadar kauni. Kalau menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab. Idza aradna an nuhlika qaryatan kami. Kalau mau menghancurkan sebuah negeri, bisa aja nggak langsung hancurin? Bisa aja, ya kan? Tapi nggak begitu, biar fair, biar adil dulu. Kenapa dihancurin? Amarna mutrofiha, kami bikin orang-orang yang berbuat kurang ajar di dalam negeri tersebut. Fafasaku fiha, mereka berbuat fasik di negeri tersebut. Sehingga pantaslah dihancurin oleh Allah. Tuh. Kalau dari awal pengen dihancurin, nggak pakai dibanyakin orang yang berbuat kerusakan dulu, bisa aja nggak Allah? Bisa aja, Jahal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya kan? Tapi nggak begitu, awas. Gaya main Allah di alam semesta. Kalau Allah menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Nah, kita kembali ke kaidah kita, oke? Kita diperintahkan untuk mengikuti qadar syar'i, hukum syar'i, oke? Bukan mengikuti qadar kauni dalam artian berundang-undang dengan qadar kauni kita imani aja. Jangan bilang, ya udahlah Allah kalau mau ngerubahku aja dengan kuasanya. Nggak usah aku melakukan upaya perubahan. Itu bahlul. Betul dia beriman kepada qadar kauni, tapi jadi dosa. Karena menghindar dari qadar syar'i, hukum syariat. Hukum syariat yang wajib atasmu, lakukan effort perubahan. Tuh. Kalaupun kita bilang Allah bisa aja merubah tanpa sebab, bisa aja, tapi tetap yang wajib atasmu adalah mengikuti aturan main syariat. Nah, nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i atau bil hukmi syar'i. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah, tapi berpegang teguh berundang-undang mah kepada hukum syariat. Ya, jangan kebak begituan, jangan kusut. Iya betul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki terjadi innallaha la yughayyir, sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi sebuah kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Merubah keadaan mereka masing-masing. Betul, ini demikian memang qadarullah kauniyah. Dan sesungguhnya Allah telah mengatur takdir dengan segala kuasanya dan segala kebijaksanaannya, pengetahuannya. Betul juga, enggak ada yang kontradiksi hakikatnya. Ya.